Riko duduk di warung kecil dekat sekolah, ditemani Dika, Nita, Tino, dan Lala. Sore itu, mereka sedang membahas ide untuk video konten terbaru mereka yang bertema eksplorasi tempat angker. Gimana kalau kita coba eksplor rumah kosong yang di ujung kampung Cipawon itu? Kata Riko sambil membuka peta di ponselnya. Yang rumah tua dekat kebun bambu itu, sahut Tino. Katanya udah belasan tahun gak ditempati. Aku pernah dengar katanya yang punya rumah itu meninggal tiba-tiba. Ada yang bilang diganggu makhluk halus, tambah Nita, suaranya datar tapi matanya bersinar penuh tantangan. Dika terlihat tidak setuju. Kita udah coba tempat-tempat aneh sebelumnya, tapi rumah itu beda. Kata orang-orang, ada yang pernah lihat bayangan putih jalan mondar-mandir di dalam rumah. Lala hanya diam, tapi dari caranya menatap ke arah Riko, terlihat kalau dia tidak sepenuhnya nyaman dengan ide itu. Mereka tetap memutuskan akan pergi malam itu juga. Tino membawa kamera dan alat penerangan. Riko menyiapkan peta dan beberapa catatan soal lokasi. Mereka berjanji akan bertemu di gerbang desa pukul 8 malam. Rumah yang mereka bicarakan berada di ujung perkampungan, tidak jauh dari lahan kosong yang penuh semak. Di sekeliling rumah itu ada kebun bambu yang tumbuh liar dan pohon beringin besar yang daunnya lebat menutupi sebagian atap rumah. Bangunannya tampak seperti rumah zaman dulu, bertingkat 2, dengan dinding luar berlumut dan jendela kayu yang mulai lapuk. Tidak ada pagar yang mengelilingi halaman, hanya rerumputan liar setinggi lutut. Penduduk sekitar menghindari rumah itu. Beberapa bahkan menoleh ke arah rumah itu dengan wajah cemas saat mereka melintas. Katanya, siapapun yang masuk malam-malam bisa nggak pulang. Bisik seorang penjual gorengan ketika mereka lewat di depan warungnya. Riko hanya tersenyum tipis, menganggapnya sebagai bumbu cerita yang menarik untuk video. Menjelang malam, kelima remaja itu berdiri di depan rumah kosong. Langit sudah gelap, hanya cahaya bulan yang menyinari jalan tanah menuju teras depan. Angin berhembus pelan, membuat daun-daun bambu bergoyang dan menimbulkan suara gemerisik. Lala berdiri paling belakang. Dia memandangi rumah itu lama. Di salah satu jendela lantai atas, tirai kusam tampak sedikit terbuka, seperti ada sesuatu yang baru saja bergerak di baliknya. Namun tidak ada yang berani membicarakan hal itu. Mereka hanya saling pandang sebentar, lalu melangkah mendekat ke rumah tua itu. Mereka belum tahu malam itu akan mengubah semuanya. Pintu pagar rumah sudah miring dan sebagian kayunya patah. Riko mendorong perlahan, lalu memberi isyarat agar yang lain mengikutinya. Kamera Tino sudah menyala, merekam dari bahu ke depan. Mereka melangkah masuk satu persatu. Halaman rumah dipenuhi rumput tinggi dan tanaman liar yang menjalar kemana-mana. Udara di sekitar terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bergerak pelan di sela-sela batang bambu yang mengelilingi rumah. Ranting kering berserakan di tanah. Di salah satu sudut halaman, tampak sumur tua tertutup seng berkarat. Riko memeriksa pintu depan, tapi terkunci. Mereka berkeliling ke samping dan menemukan jendela yang terbuka sedikit. Dengan bantuan Nita dan Tino, Riko berhasil membukanya lebih lebar. Mereka masuk satu persatu, melewati kusen kayu yang sudah rapuh, bagian dalam rumah gelap. Senter yang dibawa Tino menyapu ruangan, menampilkan ruang tamu dengan perabot tua yang masih utuh. Sofa berbahan kain terlihat usang dan berdebu. Meja kecil di tengah ruangan penuh sarang laba-laba. Di dinding ada foto keluarga dalam bingkai kayu. Bingkainya miring dan kaca depannya retak. Wajah-wajah dalam foto tampak buram, tapi ada sosok pria, wanita, dan satu anak kecil berdiri berdampingan. Masih lengkap begini, gumam Nita pelan sambil memandangi lemari di pojok ruangan yang pintunya setengah terbuka. Lala berdiri di dekat pintu, memegang kepalanya. Ia memejamkan mata sebentar. "Kamu kenapa?" tanya Dika. "Pusing?"
Jawab Lala singkat. Tapi nggak apa-apa, lanjut aja. Mereka menyusuri lorong menuju bagian dalam rumah. Di sisi kiri lorong, ada tangga kayu menuju lantai atas. Di sisi kanan, tampak 3 pintu tertutup. Mereka memutuskan untuk tetap di lantai bawah lebih dulu. Tino merekam ruangan di sebelah kiri, yang tampaknya bekas ruang makan. Di meja makan, masih ada piring dan gelas kosong berlapis debu. Di atas meja itu, ada jam dinding tua, yang jarumnya berhenti di angka 2.47. Saat mereka mulai melangkah ke ruang berikutnya, terdengar suara pelan dari arah belakang. Seperti kayu yang bergoyang. Semuanya berhenti bergerak. Ada yang dengar nggak? Tanya Riko tanpa menoleh. Kayak suara pintu, jawab Nita. Riko menyorot ke semua arah. Tidak ada satupun pintu yang terbuka. Semua masih tertutup seperti tadi. Mereka saling pandang. Tak ada yang bicara. Tino melanjutkan merekam. Perlahan mereka bergerak lagi, meskipun langkah mereka kini jauh lebih pelan. Lala diam di belakang, menatap ke arah tangga. Di sana, di bawah cahaya senter yang samar, seperti ada sesuatu yang berdiri sebentar, lalu hilang di kegelapan. Tapi Lala tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk dan mengikuti yang lain. Mereka berdiri di bawah tangga, saling pandang tanpa suara. Tangga itu sempit dan terlihat rapuh, tapi Riko yakin mereka harus memeriksa lantai atas untuk melengkapi eksplorasi. Aku duluan, ucap Riko pelan. Satu persatu mereka naik, Riko di depan, lalu Nita, Tino, Dika, dan Lala di belakang. Tangga berderit pelan saat diinjak, tapi tidak sampai runtuh. Cahaya dari senter Tino bergerak perlahan, menyorot ke arah langit-langit yang dipenuhi sarang laba-laba tebal. Udara di atas terasa berbeda, lebih pengap dan lembab. Dinding kayu tampak lebih kusam, dan baunya aneh, seperti bau besi. Tapi ada juga aroma tak sedap yang samar. Dika menoleh ke kanan dan kiri terus-menerus. Dia terlihat gelisah. Kayak ada yang liatin kita, gumamnya. Dari mana? Tanya Nita. Entah, dari tadi perasaan gue gak enak, jawab Dika. Tino hendak menjawab, tapi kameranya tiba-tiba mati. Layarnya gelap tanpa peringatan apapun. Loh, padahal baru dicas penuh, katanya heran sambil menekan tombol beberapa kali. Tidak ada reaksi. Kamera tetap mati. Lanjut aja, kata Riko. Rekaman bisa pakai HP dulu. Di ujung lorong lantai atas, ada satu pintu yang terbuka sebagian. Riko mendorongnya perlahan. Mereka masuk ke kamar yang tampaknya dulu pernah digunakan. Tempat tidurnya masih ada, dengan kasur kotor yang sudah berlubang di beberapa bagian. Di dinding, tergantung kalender lama bertahun 2009. Nita berjalan ke arah meja kecil di sudut kamar. Di atasnya ada kotak kayu kecil yang terbuka. Di dalamnya ada kertas kusut yang sudah menguning. Ia mengambilnya dan membacanya pelan. Jangan usik aku. Semua diam. Lala berdiri di dekat jendela, menatap keluar. Ia tidak berkata apa-apa sejak masuk ke lantai atas. Riko melirik ke arahnya sebentar, lalu kembali fokus pada isi kamar. Ini kamar siapa ya? Tanya Dika sambil mendekat ke ranjang. Kayaknya bekas kamar pemilik rumah. Aku ngerasa kita nggak sendirian di sini, bisik Nita. Belum sempat mereka lanjut bicara, terdengar suara dari bawah. Langkah kaki, berat, seperti seseorang berjalan dari arah pintu depan masuk ke ruang tamu. Mereka semua menoleh ke arah tangga. Langkah itu terdengar pelan, tapi jelas. 1 langkah, 2 langkah, lalu berhenti. Tidak ada satu pun dari mereka yang berani bergerak. Wajah Dika mulai pucat. Tino menyalakan kamera ponselnya, tapi cahaya dari layar terasa tidak cukup untuk menerangi lorong tangga. Siapa yang turun duluan? Tanya Riko pelan. Tidak ada yang menjawab. Langkah-langkah itu tidak terdengar lagi. Tapi suasana berubah jadi lebih berat. Seperti ada sesuatu yang kini berdiri di bawah sana. Menunggu.
Mereka berdiri di ujung tangga selama beberapa saat. Tak ada lagi suara langkah dari bawah. Rico memberi aba-aba untuk turun perlahan, dan mereka menuruni anak tangga satu persatu tanpa banyak bicara. Begitu menginjak lantai dasar, suasana rumah terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Dika berjalan paling belakang. Saat melewati ruang tamu, pandangannya terpaku ke satu titik. Itu apa?" bisiknya sambil menahan napas. Di sudut ruangan, tepat di depan kursi tua yang sebelumnya mereka lihat, Dika melihat sesuatu berdiri. Putih, tinggi, dan diam. Tidak bergerak. Tapi saat ia berkedip, bayangan itu sudah tidak ada. Ia menoleh ke teman-temannya. "Kalian lihat nggak tadi?" "Lihat apa?" tanya Rico. "Di situ, ada yang berdiri." Tino menyorot ke arah yang ditunjuk, tapi tidak ada apa-apa. Hanya kursi kosong dan dinding kusam. "Kayaknya kamu kebanyakan mikir," kata Nita. "Tenang aja." Dika menelan ludah dan menunduk. Dia tahu apa yang dia lihat. Itu bukan bayangan biasa. Lala berjalan pelan di belakang mereka. Wajahnya pucat, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Tangannya gemetar saat memegang lengan Nita. Nafasnya terdengar berat. "Lala, kamu kenapa?" tanya Nita. Lala tidak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan, lalu memejamkan mata sebentar. Rico memperhatikan mereka, lalu mengangkat suara. "Dengar, kita nggak perlu lama-lama lagi. Kita cek satu ruangan lagi, habis itu keluar. Setuju?" Semua mengangguk. Mereka menuju dapur yang berada di belakang rumah. Lorong menuju dapur lebih gelap dari bagian lain. Dindingnya lembab dan penuh noda. Lantai juga lebih licin. Tino menyorot dengan ponsel, dan bayangan dari tubuh mereka memanjang ke segala arah. Sesampainya di dapur, suasananya berbeda. Ruangan ini lebih kecil, tapi lebih rapi dibanding ruangan lain. Kompor tua masih menempel di dinding. Di rak atas, beberapa botol kaca berdebu masih tersusun rapi. Ada panci tergantung di atas meja kayu. "Aneh, dapur ini kayak masih dipakai," kata Rico. "Bau anyir makin kuat," gumam Dika. Lala berdiri di ambang pintu, tidak mau masuk. Dia memeluk tubuhnya sendiri dan menggigil. "Aku nggak enak di sini." Lala berhenti bicara, lalu menunduk. Matanya berkaca-kaca. Nita memegang bahunya. "Kita sebentar aja, habis ini keluar ya." Rico memeriksa salah satu laci. Di dalamnya hanya ada kain lap kusam. Tidak ada benda aneh atau mencurigakan, tapi rasa tidak nyaman makin terasa. Seolah-olah dapur itu bukan hanya tempat memasak, tapi tempat seseorang pernah menyembunyikan sesuatu. Dari arah ruang tengah, terdengar bunyi seperti benda jatuh. Mereka semua menoleh ke arah yang sama. Dada mereka menegang. "Jangan terpancing," kata Rico tegas. "Kita tetap bareng-bareng." Lala mulai terisak pelan. Dia tidak berteriak, hanya menunduk dan berusaha menarik napas dalam-dalam. Rico menggenggam bahu Tino dan memberi isyarat untuk bersiap. Apapun yang terjadi setelah ini, mereka harus tetap bersama. Mereka masih berdiri di dapur. Lala duduk di lantai, memeluk lutut, sementara yang lain memperhatikan sekeliling dengan cemas. Suasana makin tegang, tapi Rico berusaha tetap tenang. Tino membuka ponselnya dan memperlihatkan layar ke Rico. "Tadi sebelum masuk, gue sempat nyari info soal rumah ini," katanya. Rico melirik ke layar. Tino menunjukkan tangkapan layar dari forum lokal yang membahas cerita lama tentang rumah itu. Pemilik rumah ditemukan meninggal tergantung di belakang dapur. "Gantung diri," ucap Tino pelan. "Kenapa?" tanya Nita. Katanya istrinya meninggal saat dia pergi keluar kota. Pas pulang istrinya udah nggak ada. Meninggalnya aneh, nggak jelas sebabnya. Setelah itu dia nggak pernah keluar rumah lagi. Beberapa minggu kemudian ditemukan gantung diri di belakang sini. Mereka semua menoleh ke jendela belakang dapur. Kaca jendela itu kotor,
tapi cahaya dari luar cukup untuk menunjukkan sesuatu di bagian atasnya. Ada seutas tambang tua, tergantung dari paku di kusen jendela. Sudah berdebu dan rapuh, tapi bentuk simpulnya masih jelas. Dika mundur 1 langkah. Itu talinya? Mungkin, jawab Riko. Nita menatap tambang itu cukup lama. Kalian ngerasa ini bukan cuma rumah kosong? Tak ada yang menjawab. Lala berdiri perlahan, wajahnya tetap pucat dan matanya terlihat kosong. Ia menatap tambang tua itu tanpa berkedip. Dia masih di sini, bisiknya pelan. Semua menoleh padanya. Apa maksudmu? Tanya Riko. Lala tidak menjawab. Ia menatap jendela itu lama, lalu memalingkan wajah. Kita udah ganggu tempat ini, lanjutnya. Riko menarik napas. Kita nggak usik apa-apa, cuma masuk, lihat-lihat, terus keluar. Lala menggeleng. Bukan soal itu. Tino mengarahkan ponselnya ke arah jendela, mencoba merekam tambang itu. Tapi kameranya tidak mau fokus. Gambar buram dan bergerak sendiri meskipun tangan Tino tidak gemetar. Ini udah nggak beres, gumamnya. Riko melihat sekeliling sekali lagi. Oke, kita keluar sebentar lagi, cek 1 tempat lagi, terus cabut. Tapi sebelum mereka bergerak, dari arah luar dapur terdengar suara seperti langkah berat. Lagi. Dika menggenggam lengan Riko. Gue nggak mau sendirian. Nggak ada yang sendirian, jawab Riko cepat. Lala menutup mata sebentar. Dia marah. Waktu terus berjalan. Mereka tidak tahu sudah berapa lama berada di dalam rumah itu. Langit di luar sudah benar-benar gelap. Suasana di dalam rumah semakin sunyi dan mencekam. Tino mengecek kembali kameranya yang sempat mati. Ia menyalakan ulang dan kamera itu langsung hidup. Tapi layar tampak aneh. Gambar bergerak sendiri, seperti sedang merekam sesuatu. Padahal tidak ada yang menekan tombol apapun. Gua nggak nyalain rekamannya, ujar Tino sambil menunjukkan ke yang lain. Matikan aja, kata Riko cepat. Jangan dipakai dulu. Tino menuruti. Tapi sebelum sempat memencet tombol, kamera itu tiba-tiba mati sendiri. Layarnya gelap. Nita berdiri tak jauh dari tangga. Ia memperhatikan pintu salah satu kamar yang setengah terbuka. Dari dalam ruangan itu, samar-samar ia mendengar sesuatu. Ia memiringkan kepala, mencoba lebih jelas. Suara seperti orang sedang membaca pelan, bukan berbicara biasa, lebih seperti bacaan. Nita menelan ludah. Kalian dengar nggak? Tanyanya. Dengar apa? Tanya Riko. Kayak orang ngaji, pelan, dari kamar itu. Riko mendekat dan mendengarkan, tapi tak ada suara apa-apa. Nggak ada apa-apa, Nit. Aku jelas dengar tadi, jawab Nita, masih menatap ke arah kamar. Dika memegang tangan Lala yang semakin gemetar. Gadis itu tidak banyak bicara lagi. Matanya terus memandang ke arah belakang rumah, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari luar jendela. Tino menyalakan senter ponselnya. Awalnya terang, tapi tiba-tiba cahaya itu berkedip. Mati, menyala lagi, lalu mati total. Gua baru ganti baterai tadi, kata Tino pelan. Udah, kita keluar sekarang, kata Riko dengan suara mantap. Tapi sebelum mereka melangkah, suara dari kamar tadi terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan Nita langsung mundur. Aku dengar lagi, kalian harus percaya. Mereka semua mulai panik. Dika menarik tangan Riko. Kita nggak boleh di sini lebih lama. Langkah kaki mereka terdengar terburu-buru saat mulai bergerak ke arah pintu depan. Tapi pintu itu seperti sulit dibuka. Riko mencoba memutar knob, tapi terasa berat, seolah terkunci dari luar. Senter Tino menyala lagi sesaat, menyorot tangga, dan dalam sorotan itu, mereka melihat sesuatu berdiri di ujung anak tangga atas, seperti sosok putih dengan kepala miring. Senter mati lagi. Gue lihat, bisik Tino. Tidak ada yang menjawab. Tak satu pun dari mereka berani menengok ke belakang. Dika berjalan paling belakang saat mereka menuju pintu keluar. Langkahnya pelan,
Matanya melirik ke arah lorong gelap yang membelah ruang tengah dan tangga. Ia berhenti, wajahnya langsung berubah. Di ujung lorong itu berdiri sosok tinggi, terbungkus kain putih yang kotor. Kepalanya terikat, tidak bergerak, tapi jelas terlihat. Dika tidak bisa bicara. Napasnya tercekat. Ia hanya berdiri diam, mata terpaku. Sas, pocong, gumamnya pelan, lalu tubuhnya jatuh ke lantai. Nita menjerit kecil dan segera berlari menghampiri Dika. Riko dan Tino membantu mengangkat tubuhnya. Lala tetap berdiri di tempat, tak berani menoleh ke lorong. Beberapa menit kemudian, Dika sadar. Matanya masih lemah, suaranya kecil saat bicara. Aku lihat, matanya hitam semua, gak ada putihnya. Tino menoleh cepat ke lorong, tapi tak ada apa-apa di sana sekarang. Riko berdiri dan menatap ke arah pintu depan. Kita harus keluar sekarang, ini udah kelewatan. Mereka semua setuju. Nita membantu Dika berdiri. Lala mulai berjalan perlahan. Riko sampai di depan pintu lebih dulu. Ia memutar knob, menariknya keras. Tapi pintu itu tidak bergerak. Ngunci sendiri, kata Riko. Tadi nggak kayak gini. Tino ikut mencoba. Ia dorong dengan bahu, tapi pintu tetap tak bergeming. Bukaannya dari dalam, tapi kayak ditahan dari luar, gumamnya. Nita berdiri di tengah ruangan. Napasnya berat. Dika bersandar di dinding, masih gemetar. Kemudian suara langkah kaki kembali terdengar. Berat, cepat, seperti berlari mendekat dari arah tangga. Riko memutar tubuh, matanya menatap ke arah atas. Tak ada siapa-siapa di sana, tapi suara itu tidak berhenti. Lala menutup telinganya. Dia mau kita diam. Tino menarik lengan Lala. Kita nggak bisa diam sekarang, kita harus keluar. Riko melangkah ke jendela samping dan mencoba membuka kunci tuasnya. Tapi kaca itu tak bisa dibuka juga. Mereka terkunci dan suara langkah itu makin dekat. Mereka berkumpul di ruang tengah. Napas terengah. Suasana di dalam rumah makin tidak wajar. Udara terasa lebih berat, seperti menekan dari segala arah. Lala berdiri mematung. Matanya kosong. Bibirnya komat kamit tanpa suara. Riko menghampiri, mencoba menggoyang bahunya. Lala, kamu kenapa? Tanya Riko pelan. Lala menatapnya, lalu berbisik lirih. Pak Salim, dia marah. Dia nggak suka kita di sini. Siapa Pak Salim? Tanya Tino. Lala menggeleng pelan, lalu menunduk. Ia duduk sendiri di pojok ruangan dan mulai menggoyang-goyangkan tubuhnya perlahan. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari arah lorong. Nita yang berdiri paling dekat dengan pintu kamar mandi menoleh. Aku cek sebentar, katanya. Sebelum yang lain sempat melarang, Nita sudah melangkah ke arah kamar mandi. Pintu kamar terbuka sedikit. Ia ragu sebentar, lalu mendorong pelan dan masuk. Tak sampai 1 menit, terdengar suara benturan dari dalam. Riko langsung berlari menyusul. Tino dan Dika menyusul di belakang. Pintu kamar mandi itu terbuka lebar. Di dalam, Nita tergeletak di lantai, pingsan. Tubuhnya basah kuyup, dan kakinya penuh lumpur. Lumpur itu seperti berasal dari lantai. Padahal sebelumnya lantai kamar mandi kering dan bersih. Tino menarik Nita keluar, sementara Riko mengecek isi kamar mandi. Tidak ada siapapun di dalam. Tidak ada genangan. Tapi udara di dalam sana sangat dingin. Nita masih belum sadar. Dika dan Tino memindahkannya ke ruang tengah. Riko berdiri menatap ke arah dinding. Telinganya menangkap suara samar, seperti suara rintihan dari balik tembok. Ia mendekat, suara itu terdengar lebih jelas, seperti suara seseorang yang menangis perlahan. Ia mundur cepat. Kita harus keluar sekarang, lewat manapun. Mereka sepakat, pintu depan dan jendela samping tak bisa dibuka. Pilihan tinggal jendela belakang, dekat dapur. Tino menarik gorden penutup jendela. Ranting pohon bambu menempel di kaca dari luar. Ia coba membuka kunci, lalu mendorong perlahan. Kaca berderit,
Tapi jendela itu mulai terbuka sedikit. Dika membantu, sementara Riko memeriksa keadaan Nita yang masih lemah. Lala tetap duduk di pojok ruangan, masih bergumam sendiri. Ia sesekali menyebut nama yang sama. "Pak Salim, jangan marah. Kami cuma mau pergi." Tino dan Dika baru saja mencoba membuka jendela belakang saat terdengar suara keras. Mereka mundur. Kaca jendela tertutup kembali dengan sendirinya. Dan ketika diperiksa, bagian luarnya kini dipaku melintang dengan kayu tua. Padahal sebelumnya tidak ada apa-apa di sana. Riko mencoba mendorong, tapi jendela benar-benar tak bisa dibuka lagi. "Kita beneran dikurung di sini," gumamnya pelan. Mereka kembali ke ruang tamu. Nita mulai sadar, tapi tubuhnya lemas. Ia hanya bisa bersandar pada dinding, menatap ke sekeliling dengan mata kosong. Tino duduk dan membuka kameranya. Ia memutar rekaman dari saat mereka baru masuk. Gambarnya sedikit buram, tapi cukup jelas untuk melihat wajah-wajah mereka sendiri. Saat bagian rekaman di lorong muncul, Tino menghentikan putaran. "Lihat ini," katanya sambil menunjuk layar. Tampak Riko berjalan melewati lorong yang menuju dapur. Sesaat setelah Riko lewat, sebuah bayangan putih tinggi muncul di belakangnya. Tak bergerak, hanya berdiri. Sosok itu perlahan hilang saat Dika menyusul di belakang. "Ini bukan pantulan, ini jelas," kata Tino sambil mengangkat kamera. Riko menatap layar itu lama. "Kita diawasi dari tadi." Lala mulai menangis pelan di sudut ruangan. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Suaranya parau. Dia nggak suka difoto, dia benci direkam. Tino menoleh cepat. "Siapa yang kamu maksud?" "Pak Salim," jawab Lala tanpa menoleh. "Dia marah sama kalian semua." Dika duduk di lantai. Tubuhnya bersandar di sofa. Ia tertawa pelan, lalu semakin keras. "Lucu ya, kita cuma mau bikin video, sekarang kita nggak bisa keluar," katanya sambil memegangi perutnya. Riko mendekat dan mengguncang bahunya. "Dik, sadar. Ini bukan waktu buat ketawa." Tapi Dika hanya terus tertawa. Matanya menatap kosong ke arah langit-langit. Nita memejamkan mata, menggigil pelan. Udara di ruangan itu makin dingin. Bau anyir dari kamar mandi tadi seolah menyebar ke seluruh rumah. Riko berdiri menatap sekeliling. "Kita cari jalan lain. Mungkin ada pintu ke bawah tanah atau loteng." Tino mengangguk. Tapi sebelum mereka bergerak, terdengar suara kursi tergeser pelan dari arah dapur. Meski tak ada satupun dari mereka di sana. Mereka saling berpandangan. Tak ada yang berani bicara. Tino menyusuri rak buku di dekat ruang tamu, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semua kejadian aneh di rumah itu. Di balik tumpukan majalah lama dan buku-buku berdebu, ia menemukan sebuah buku catatan kecil dengan sampul coklat lusuh. Buku itu nyaris hancur, tapi masih bisa dibuka. Di halaman pertama tertulis nama Salim. Tino membacanya dengan perlahan. Tulisan tangan itu tidak rapi, kadang bergoyang seperti ditulis dalam keadaan tertekan. Catatan harian itu menceritakan kehidupan Salim dan istrinya di rumah itu. Mereka tinggal berdua. Salim sering bepergian karena pekerjaan. Suatu malam saat ia sedang tidak di rumah, istrinya ditemukan meninggal di kamar belakang. Tidak ada tanda perampokan, tapi kematiannya penuh luka. Polisi tidak pernah menemukan pelakunya. Beberapa minggu kemudian, tetangga menemukan Salim gantung diri di belakang dapur, tepat di bawah tambang tua yang tadi mereka temukan. Tino terus membalik halaman sampai tiba di bagian paling akhir. Halaman itu berbeda. Tulisannya lebih besar, goresannya dalam. Di bawah tulisan terakhir, warnanya tidak lagi hitam. Tampak merah kecoklatan, seperti darah yang mengering. Isi kalimat terakhir, "Mereka belum selesai." Tino menutup buku itu perlahan. Napasnya berat. Ia menatap Riko yang duduk di lantai sambil menjaga Dika dan Nita. Lala masih duduk di pojok.
tapi kini menatap mereka semua dengan pandangan kosong. "Kita harus keluar dari sini, apapun caranya," kata Tino sambil menunjukkan buku itu ke Riko. Sebelum Riko sempat menjawab, Lala menengok ke arah jendela di ruang depan. Wajahnya mendadak pucat, tangannya menunjuk tanpa bicara. Mereka semua menoleh. Di balik kaca jendela, sesosok tubuh dibalut kain putih berdiri diam. Kain itu kotor, menguning, dan menggembung di bagian kepala. Wajahnya tertutup, tapi dari balik lipatan kain, tampak rongga mata hitam menghadap ke dalam rumah. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menghadap mereka. Tino mundur. Dika menutup matanya. Nita bergumam lirih. Lala mulai menangis. Sosok itu perlahan menghilang dari jendela. Tak ada suara, tak ada jejak. Riko menatap ke arah pintu depan. Gagangnya tetap terkunci rapat. Tak ada yang bicara. Rumah itu seolah menelan semua suara mereka. Lala duduk memeluk lututnya di pojok ruangan. Matanya kosong sejak mereka melihat sosok pocong di jendela. Riko mencoba menenangkannya, tapi Lala tidak merespons. Tino masih menggenggam buku catatan Salim. Ia merasa ada kaitan antara tulisan terakhir di buku itu dengan perubahan sikap Lala. Ia menyodorkan buku itu ke Riko, namun sebelum Riko sempat membaca, Lala bergerak. Kepalanya menunduk, bahunya mulai bergetar. Terdengar suara dari tenggorokannya, tapi bukan seperti suara Lala. Nada suaranya lebih berat dan kasar. "Kalian semua harus bayar." Semua orang terdiam. Riko mendekat perlahan. "Lala," panggil Riko hati-hati. Lala menoleh cepat. Tatapannya tajam, bukan seperti Lala yang mereka kenal. Tino mundur. Dika memegangi Nita yang masih lemas. Lala berdiri pelan-pelan, langkahnya tak stabil. Tino dan Riko segera menahannya. Tubuh Lala meronta, tapi tenaganya jauh lebih kuat dari biasanya. Ia menjerit dengan suara yang terdengar seperti dua suara sekaligus. "Kalian bawa mereka masuk. Kalian bangunkan dia." Riko dan Tino membaringkan Lala dengan susah payah. Dika berusaha menutup telinganya, tak berani menatap. Tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan. Suara itu datang dari atas rumah. Mereka semua terdiam. Tangisan itu pelan tapi jelas, seperti seseorang yang menahan sakit. Riko menoleh ke arah langit-langit. Rumah itu tidak punya loteng, tapi suara itu berasal dari atas, seperti dari atap. Tino menatap ke arah Lala yang kini terbaring lemah. Matanya terbuka, tapi kosong. "Kita harus cari cara keluar," gumam Riko. Suara tangisan masih terdengar, tapi tak ada yang cukup berani untuk bergerak ke atas. Rumah itu seperti mengurung mereka dengan perlahan, sambil menunjukkan sedikit demi sedikit rahasia yang tersembunyi sejak lama. Riko berdiri di dekat tangga kecil yang mengarah ke loteng tua, berusaha mencari jalan ke atap. Tangisan perempuan tadi masih terngiang di kepalanya. Ia ingin tahu siapa yang menangis dan kenapa suara itu tak kunjung hilang. Tino menahan Riko, tapi Riko bersikeras. Ia memanjat perlahan, melangkahi anak tangga yang sudah rapuh. Saat sampai di dekat lubang genteng yang terbuka, ia mencoba mengintip. Baru saja menyentuh bagian pinggir kayu, genteng di sebelahnya roboh. Debu beterbangan. Riko hampir jatuh. Tino menariknya kembali turun. "Jangan paksa lagi, tempat ini mau runtuh," katanya. Riko duduk kelelahan. Dika memegangi Lala yang masih belum sadar penuh. Sementara itu, Nita berdiri sendiri di dekat pintu dapur. Wajahnya bingung, seperti sedang memikirkan sesuatu. "Aku ngerasa harus minta maaf," ucap Nita pelan. Riko menoleh. "Ke siapa?" Nita menggeleng. "Gak tahu, tapi aku ngerasa kayak ada yang benci sama kita. Banget." Tak ada yang menjawab. Mereka semua merasakan hal yang sama. Udara di dalam rumah seperti membeku. Bunyi jam tangan Tino sudah tak terdengar, seperti waktu berhenti. Mereka merasa sudah lama terjebak. Tapi jika melihat jam, baru lewat 1 jam sejak mereka masuk. Dika berdiri. "Kita harus keluar.
jendela belakang? Mereka ke sana, tapi jendela tetap terkunci seperti sebelumnya. Bagian luar seperti berubah. Bambu dan pohon yang tadi terlihat dari jendela sekarang digantikan oleh kegelapan tebal. Seolah rumah ini sudah tidak berada di tempat semula. Lala menggeliat, membuka mata perlahan. Ia memandang Nita lalu berkata lirih. Dia marah. Semua saling berpandangan. Suasana jadi lebih tegang. Mereka mulai bertanya-tanya. Apakah yang mereka bangunkan bukan hanya kenangan, tapi sesuatu yang benar-benar belum selesai. Mereka menunggu di ruang tamu sambil mengamati jam tangan Tino. Waktu sudah menunjukkan lewat pukul 6, tapi langit masih gelap. Tidak ada sedikit pun cahaya dari luar jendela. Nita membuka tirai, berharap ada tanda-tanda pagi. Tapi yang terlihat hanya kegelapan. Tidak ada suara ayam, tidak ada kendaraan lewat, bahkan angin pun seolah berhenti. Dika mencoba menghidupkan ponselnya lagi. Masih tidak ada sinyal. Baterainya penuh, tapi layar hanya menampilkan tanggal yang tak berubah sejak semalam. Ini udah lewat subuh, kata Riko. Tapi kenapa masih gelap? Tino berdiri dan menatap pintu utama. Ia sudah cukup lelah menunggu dan berpikir mungkin mereka hanya terjebak oleh ketakutan sendiri. Ia mengambil napas panjang, lalu menarik gagang pintu sekuat tenaga. Terkunci. Ia mengambil sebuah besi dari lantai dekat dapur, mungkin bagian dari gantungan tua, lalu mulai membongkar paksa kunci pintu. Yang lain berjaga di belakang, berharap mereka bisa keluar dan melihat jalan, atau rumah warga, atau sekadar lampu jalan. Setelah beberapa kali hentakan, pintu terbuka perlahan. Angin dingin menyapu ke dalam. Mereka saling menatap, lalu melangkah keluar satu persatu. Namun, yang mereka lihat bukan jalan depan rumah, bukan pula halaman. Di depan mereka, ruang tamu yang sama. Sofa tua, figura miring, karpet yang penuh debu. Mereka mundur, panik. Riko melangkah lagi ke arah pintu, mencoba menutup dan membukanya kembali. Tapi hasilnya sama. Kemanapun mereka melangkah, mereka tetap kembali ke titik awal. Nita menutup mulutnya, mencoba menahan tangis. Dika duduk dan memeluk lutut. Lala kembali berbisik-bisik sendiri. Tino diam di tempat. Kayaknya kita nggak bisa keluar, kata Riko pelan. Tak ada yang menjawab. Di luar, langit tetap hitam. Riko duduk di lantai dekat ruang tamu, mencoba berpikir. Suara detak jantungnya sendiri terasa begitu keras di kepalanya. Ia menatap ke sekeliling, mencoba mencari yang lain. Nita tidak ada. Padahal tadi duduk di sampingnya. Tino juga hilang. Riko bahkan tidak mendengar langkah atau suara apapun. Hanya tiba-tiba mereka tidak ada. Ia memanggil, tapi tak ada jawaban. Dika? Lala? Panggilnya sambil berdiri dan berjalan ke arah dapur. Tidak ada siapa-siapa. Ia menyusuri lorong, lalu ke tangga. Lala sempat terlihat tadi, berdiri di dekat jendela, tapi sekarang jendela itu hanya menampilkan gelap. Bahkan bayangan dirinya pun tak terlihat. Kemudian terdengar suara, pelan, jauh, seperti panggilan, Riko. Ia menoleh ke kiri, tidak ada siapa-siapa. Riko. Suara lain dari arah tangga. Ia menoleh ke atas, masih kosong. Riko mulai berlari, membuka semua pintu. Kamar mandi, kamar atas, loteng, tak ada satupun temannya. Ia kembali turun. Napasnya berat, pandangannya mulai kabur. Rumah itu kini benar-benar hening. Tidak ada suara lain selain bisikan-bisikan yang tak jelas datangnya dari mana. Riko terduduk di tangga, menunduk. Tubuhnya tak bergerak lama, seperti kehilangan arah atau kehilangan alasan untuk bangkit. Sebuah kamera kecil tergantung di sakunya. Tanpa sebab jelas, kamera itu menyala dan merekam. Dalam bingkai kamera, Riko terlihat duduk sendiri. Diam, wajahnya kosong. Beberapa detik berlalu. Lalu di belakangnya perlahan, sosok putih berdiri. Tubuhnya kaku,
Kainnya lusuh, wajahnya tak tampak jelas. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri, diam di belakang Riko. Rekaman berhenti. Tak ada yang pernah menemukan mereka. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.